Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Yanta Mudan. Di video kali ini yuk kita prediksi Paris Saint-Germain versus AC Milan yang akan berduel dalam laga ketiga grup F Liga Champions di Stadion Parc des Princes Kamis 26 Oktober 2023 pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pada video kali ini kita akan ngobrolin benteng ciptaan Qatar Sports Investments, Mbappe si paling UCL sejak 2017, dribble krusial Leao, head-to-head prediksi susunan pemain, perang saudara serta prediksi skor. Langsung aja kita mulai guys. PSG membuat rumah mereka bak benteng kokoh di fase grup Liga Champions sejak diambil alih oleh Qatar Sports Investments pada 2011. Setelah kembali ke UCL pada musim 2012-2013, PSG cuma satu kali kalah dari 34 pertandingan home di UCL dengan sisanya meraup 27 kemenangan dan 6 seri. Satu-satunya kekalahan PSG dialami dari Manchester United dengan skor 1-2 pada Oktober 2020. Usai dibantai Newcastle United, PSG mesti menghindari kekalahan dari AC Milan. Pasalnya terakhir kali menyerah dua kali beruntun pada musim 2004-2005, Le Parisien akhirnya gagal melaju ke babak 16 besar. Sementara itu, AC Milan berkunjung dengan mentalitas cukup bagus di mana Milan sekadar keok satu kali dari 7 laga terakhir di semua kompetisi dengan sisanya 4 menang dan 2 seri. Rossoneri pun tak terkalahkan dalam 3 partai away terakhir dengan catatan 2 menang dan 1 seri sejak diremukkan Inter Milan 1-5 dalam derby della Madonnina pada September lalu. Namun, Milan mesti siap-siap terkurung karena PSG master dalam penguasaan bola guys. Sekarang kita obrolin PSG nih guys. Usai disikat Newcastle United 1-4, PSG telah bangun dari tidurnya dengan melibas Rennes 3-1 sebelum international break dan menggulung Strasbourg 3-0 pada Sabtu lalu. Mbappe jadi aktor utama pesta gol terbaru PSG dengan gol penalti dan assist ke Carlos Soler sehingga Le Parisien kini cuma tertinggal 2 poin dari pemuncak klasemen Liga Prancis AS Monaco. Terhitung sejak musim 2017-2018, Kylian Mbappe telah terlibat dalam 46 gol di fase grup Liga Champions dengan 26 gol dan 20 assist. Torehan Mbappe lebih banyak daripada pemain manapun dalam kurun waktu sama. Mbappe yang menciptakan gol atau assist setiap 65 menit untuk PSG di fase grup UCL akan jadi andalan utama Luis Enrique di lini depan. Achraf Hakimi dan Ousmane Dembele menyisir sisi kanan penyerangan PSG bisa menjadi pelayan Mbappe dari seberang lewat umpan-umpan kunci. Sekarang kita lanjut ngobrolin AC Milan guys. Milan harus menemukan cara untuk bisa menyudahi puasa gol jika ingin mengulangi pencapaian musim lalu yang bisa menembus semifinal Liga Champions. Dalam 2 matchday UCL musim ini, hanya City 55 dan Madrid 50 yang melepaskan shots lebih banyak dibandingkan Milan 39. Tetapi Rossoneri gagal mewujudkan berbagai kans menjadi gol ketika main imbang dengan skor kacamata versus Newcastle dan Dortmund. Setelah menderita kekalahan agregat 0-3 dari Inter pada semifinal UCL musim lalu, AC Milan kini tercatat tak bisa mengukir gol dalam 4 pertandingan berturut-turut di Eropa yang merupakan rekor terpanjang dalam sejarah mewah Milan. Pasukan Stefano Pioli kembali tertahan pada hari Minggu kemarin dan gagal merebut lagi puncak klasemen Liga Italia setelah menyerah 0-1 dari Juventus. Jika Milan ingin menuntaskan tren vakum gol, Rafael Leao mesti siap memainkan peran krusial. Leao sudah melakukan 16 take-ons dalam 2 matchday pertama. Cuma pemain PSV, Noah Lang, 25 yang memiliki catatan dribble sukses lebih banyak daripada Leao dalam 2 laga pertama UCL musim ini. Bersama Theo Hernandez, Leao menjadi pemain yang paling sering menciptakan peluang dari open play di Liga Champions musim ini 5 kali. Kreativitas dari Leao dan Theo bisa memainkan ketajaman Olivier Giroud untuk menggetarkan jala gawang PSG. Sekarang kita obrolin head to head nih guys. PSG belum pernah menghadapi Milan di Liga Champions sejak kedua tim saling sikut pada fase grup musim 2000-2001. Namun PSG mulai menikmati masa kejayaan melawan tim-tim asal Italia. Le Parisien setelah menangi 3 pertandingan terakhir kontra klub dari negeri pizza. Padahal sebelumnya PSG cuma menang 2 kali dari 20 pertandingan melawan tim Italia dengan 9 seri dan 9 kalah. PSG menghadapi rival Milan di Serie A Juventus pada fase grup UCL musim lalu yang berkontribusi menyingkirkan i Bianconeri. Adapun Milan hanya kalah 3 kali dari 16 pertemuan melawan tim asal Prancis di Liga Champions. Rinciannya Milan menang 8 kali dan seri 5 kali. Milan pernah keok di tangan Marseille pada final 93, menyerah dari Lille pada 2002-2003 dan bertukuk lutut di hadapan Lille pada 2006-2007.
Sekarang kita obrolin starting lineup dan press conference nih guys. PSG masih belum bisa menurunkan bek tengah Presnel Kimpembe cedera Achilles dan bek kiri Nuno Mendes cedera hamstring. Adapun striker Marco Asensio masih diragukan tampil karena sedang dalam pemulihan cedera kaki. Sementara itu AC Milan masih tanpa gelandang Ruben Loftus-Cheek cedera otot dan winger Samuel Chukwueze cedera paha. Berikut ini gue coba prediksi susunan pemain PSG dan Milan sekaligus menampilkan komentar kedua pelatih Luis Enrique dan Stefano Pioli ya guys. Dari kubu PSG, menurut gue mereka akan menggunakan formasi 4-3-3, di kiper ada Donnarumma, 4 bek Hakimi, Marquinhos, Skriniar, dan Hernandez, 3 gelandang Zaire Emery, Ugarte, dan Vitinha, trio penyerang Dembele, Ramos, Mbappe. Berikut ini pernyataan dari Luis Enrique guys. Rasanya seperti laga fase gugur, tetapi saya pikir kami tidak akan tahu siapa yang akan lolos hingga pertandingan terakhir. Pertemuan ini sangat penting bagi kedua klub karena bisa menentukan bagaimana hasil akhir klasemen. Saya adalah pelatih PSG, saya tidak memikirkan Milan. Mereka biasanya memainkan formasi 4-3-3. Mereka bagus dalam bertahan dan terkadang mereka bertahan dengan 5 pemain. Kami telah mempelajari permainan mereka melawan Genoa, mereka bisa beradaptasi, kami akan bermain dengan cara yang kami tahu. Lanjut ke kubu Milan guys, menurut gue mereka akan menggunakan taktik 4-3-3. Di penjaga gawang ada Mourinho, 4 bek ada Calabria, Tomori, Thiago Hernandez, 3 gelandang Adli, Musa, Reinders, Trisula, ada Pulisic, Giroud, dan Leao. Berikut ini statement dari Stefano Pioli guys. Pertandingan yang sangat penting, kami belum pernah menang di Eropa, jadi 2 pertandingan melawan PSG akan sangat penting. Namun, saya berharap pertandingan tersebut tidak menjadi penentu, karena saya pikir kelolosan akan ditentukan pada pertandingan terakhir. Kami harus sangat fokus, bermain kompak, dan bergerak dalam kesatuan, baik dalam menyerang maupun bertahan, untuk meredam ancaman dari mereka. Hanya dalam beberapa bulan, Luis Enrique telah melakukan pekerjaan luar biasa. Dia mentransformasi cara bermain PSG. Mbappe pun sangat pandai bergerak di momen yang tepat dan melakukannya dengan kecepatan tinggi. Makin kami bisa mengantisipasi intensi Mbappe dan makin kami bisa memotong servis yang datang untuk dia, maka kami makin bisa membatasi aksi dia. Kita masuk ke kesimpulannya nih guys. Pertempuran PSG versus Milan akan menampilkan perang saudara lantaran mempertemukan bek kiri tuan rumah Lucas Hernandez dengan bek kiri tim tamu Theo Hernandez yang merupakan adiknya. Lucas dan Theo sama-sama lahir di Marseille. Mereka bareng menandatangani kontrak dengan Akademi Atletico Madrid pada 2007. Kedua pesepak bola kidal ini terus bersama sampai akhirnya Theo hengkang ke Real Madrid pada 2017. Selain itu, kehadiran kiper PSG Gianluigi Donnarumma juga memberi kenangan tersendiri karena dia dibesarkan oleh Milan. Donnarumma gabung Milan dalam usia 14 tahun pada 2013 dan melakoni debut bareng tim senior I Rossoneri 2 tahun kemudian. Dalam usia 16 tahun, 242 hari, Donnarumma jadi penjaga gawang termuda kedua dalam sejarah Serie A. Donnarumma merumput 251 kali bareng Milan di berbagai ajang termasuk 215 kali di Liga Italia sebelum akhirnya pindah ke PSG pada Juni 2021. Apakah Donnarumma bisa melindungi gawangnya dari sang mantan? Dan siapa yang akan memenangi perang saudara kali ini guys? Kesimpulannya, prediksi PSG versus Milan dari gue, tuan rumah akan menang dengan skor 3-1. Gimana prediksi lo guys? Apakah sependapat dengan Bang Tambunan atau lo justru menjagokan Milan yang bisa meraup 3 poin? Yuk kita ngobrol di kolom komentar. Thank you banget ya guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang menikmati video Bang Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya guys buat tahu update video terbaru dari Bang Tambunan. Sampai jumpa lagi guys. Sehat selalu. Tuhan memberkati.